Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Wuryandari dari 12 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana dampak dan manfaat gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana manfaat gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada gelombang radio. Bermanfaat untuk mentransmisikan sinyal pada jarak yang sangat jauh dan sinyal komunikasi berupa siaran radio dan stasiun TV. Lalu ada pencitraan satelit ke bumi dalam pembuatan peta 3 dimensi. Lalu yang kedua, ada dari gelombang mikro. Contohnya itu ada microwave untuk memasak atau menghangatkan makanan. Lalu ada berkomunikasi melalui radar, dan terakhir ada mendeteksi posisi suatu objek yang diamati. Lalu yang ketiga, ada dari sinar inframerah. Memiliki manfaat seperti pada remote control dalam mentransmisikan data dalam bentuk energi. Lalu ada teknologi pada kamera CCTV dalam keadaan gelap, dan yang terakhir digunakan sebagai alat medis. Selanjutnya, yang keempat ada sinar tampak, berfungsi sebagai penggunaan laser dalam serat optik pada bidang kedokteran untuk mendiagnosis penyakit. Lalu ada laser tertentu yang bisa dimanfaatkan untuk mengelas dan atau memotong benda. Lalu ada sinar laser yang dapat menyalurkan suara, gambar, atau sinyal melalui serat optik. Nah, selanjutnya yang kelima ada dari sinar ultraviolet. Berfungsinya untuk mengecek keaslian uang dalam dunia perbankan. Lalu pada bidang medis digunakan untuk membunuh bakteri dan untuk mengeringkan tinta atau resin. Selanjutnya ada sinar X. Umumnya dalam dunia medis untuk mendapatkan pencitraan melihat organ dalam tubuh dan tulang seperti rongsen. Lalu yang kedua ada untuk mengecek kualitas dari batu permata dan kristal, dan yang terakhir ada digunakan dalam dunia manufaktur untuk mengecek kecacatan atau mengecek kualitas produk. Lalu yang terakhir ada dari sinar gamma, berfungsi digunakan untuk membunuh bakteri atau virus. Lalu dalam dunia medis digunakan pada alat pemindai, contohnya itu CT scan. Lalu pada radiasi sinar gamma juga digunakan dalam bedah saraf. Dan yang terakhir untuk menyembuhkan penyakit kanker dengan metode operasi pisau gamma. Selanjutnya ada dampak dari radiasi gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada radiasi UVB pada tumbuhan, yaitu dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman menjadi lambat dan beberapa bahkan menjadi kerdil. Lalu yang kedua, microwave dapat menimbulkan efek stres pada syaraf otak. Lalu yang ketiga, apabila terjadi lubang ozon pada sinar ultraviolet, khususnya yang jenis ultraviolet tipe B yang memiliki panjang 290 nanometer, dapat menembus ke permukaan bumi dan kemudian mengenai orang sehingga dapat menyebabkan kulit manusia tersengat, mengubah molekul DNA, dan bahkan bila tergantung atau bila berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu lama dapat memicu kanker kulit. Lalu yang keempat ada radiasi handphone, dapat mengacaukan gelombang otak, menyebabkan sakit kepala, kelelahan, dan hilang memori. Pemakaian handphone bisa menyebabkan kanker otak. Selanjutnya yang kelima, beberapa efek negatif yang bisa muncul sebagai tanda radiasi atau akibat radiasi handphone antara lain yaitu kerusakan sel saraf, menurunnya atau bahkan hilangnya konsentrasi, merusak sistem kekebalan tubuh, meningkatkan tekanan darah, hingga gangguan tidur dan perubahan aktivitas otak. Yang keenam ada sebagian besar garis-garis wajah atau kerut atau keriput disebabkan oleh pemaparan berlebihan terhadap sinar ultraviolet, baik UVA yang bertanggung jawab atas noda gelap, kerut, dan melanoma, maupun UVB yang bertanggung jawab atas kulit terbakar dan karsinoma. Lalu yang ketujuh, dampak negatif dari Wi-Fi sehubung dengan radiasi elektromagnetik, keluhan nyeri di bagian kepala, telinga, tenggorokan, dan beberapa bagian tubuh lainnya bila berada dekat dengan peralatan elektronik atau menara pemancar. Lalu yang terakhir dari sinar X dan sinar gamma dapat menyebabkan kerusakan sel atau jaringan hidup manusia. Sekian pemaparan materi, manfaat, dan dampak gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.